Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Na'udzu billahi min dzalik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang saya hormati para kiai, para asatiz, para kesepuhan yang saya tidak sebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Udi dan rombongan dari berbagai wilayah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi istiqomah, amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin sekalian, para santri yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Insyaallah malam ini kita akan membaca tentang ilmu tasawuf, yaitu kitab Nashai'ud Diniyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitabi rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyabhasa 'anil munkaratil masturati hatta yunkiruha idza ra'aha, bal dzalika muharramun liqaulihi ta'ala wa la tajassasu wa liqaulin nabi alaihi salam man tatabba'a awrata akhihi tatabba'allahu awratahu, al-hadis. Wa innama al-wajibu huwa al-amru bil ma'ruf indama tara at-tarikina lahu fi hali tarkihim wal inkari. Ay wa innama al-wajibu huwa al-amru bil ma'ruf wal inkaru lil munkari kadzalika. Fa'lam hadhil jumlata fa inna ra'ayna katsiran minan nasi yaghlatuna fiha. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa kita beresin yang paragraf ini nih semua. Walam lan uruhan sira annahu ing satuhune kalakuan laisa iku oranana biwajibin iku kalawan wajib ala ahadin ing atase wong sawiji
ayyabhasa apa yen tah neliti, apa yen tah ngeprih ya ahad anil munkarat saking pirang-pirang kemungkaran al masturati kang tertutup. Jadi wajib enggak wajib bagi siapa saja mencari-cari kemungkaran yang tertutup, aib yang enggak kelihatan, jangan dicari-cari. Ya jangan suka nyari-nyari kesalahan orang. Munkarat al-masturah namanya. Enggak wajib kita mencari-cari kesalahan orang. Hatta yunkiruha sehingga ingkar ya ahad ha ing munkarat. Idza ra'a tatkala ningari ahad ha ing munkarat, sampai melihatnya. Ya. Nah, kalau melihat jelas baru. Bal balikin tah zalika utai mangkono yabhas mencari-cari, al-bahsu meneliti, muharramun iku kang den haramaken. Bahkan mencari-cari kesalahan orang itu hukumnya haram. Itu. Ini sekarang ini lagi banyak nih. Pada pinter nyari kesalahan orang. Hukumnya haram nih. Mana dalilnya liqauli ta'ala karena atau kadue pangandikane Allah Ta'ala wala tajassasu tafsirnya la tattabi'u auratil muslimin wa ma'aibahum bil bahsi anha. Janganlah kalian mencari-cari aurat, kemaluan, aib umat Islam bil bahsi anha dengan mencari-cari. Itu wala tajassasu. Tafsirnya wala tajassasu ay wala tattabi'u auratil muslimin wa ma'ayibahum bil bahsi anil aurat. Jangan suka dicari-cari kekurangan orang. Jangan suka dicari-cari kelemahan orang kalau kita belum melihat jelas dan hukumnya haram. Ya wala tajassasu, lamnya berarti lam lin nahi. Al aslu fin nahi yufidul asa. Kalau al aslu fil amri lil wujub wal aslu fin nahi lit tahrim illa ma dallat dalilu ala khilafih. Asal di dalam larangan haram, kaidah kan ya, kecuali ada dalil yang menyalahinya. Asal perintah wajib, asal larangan haram. Wala tajassasu lam yalam nahi, berarti haram hukumnya mencari-cari kesalahan orang. Itu emang paling ngeunah neangan kesalahan batur rumah. Lamun arek neangan kesan urang bae. Itu satu Al-Qur'an. Wa liqauli an-nabi alaihi wasallam lan kadue pangandikan Nabi alaihi wasallam juga berdasarkan hadis Nabi. Man utawi sinten wong tatabba iku kang neliti wong, iku kang tatabba itu mencari-cari, ngeprih wong aurata akhih ing aurat ing ing kesalahan akhihi dulure wong, tatabba'allahu maka bakal ngeprih sapa Allah auratahu ing wong. Orang-orang yang mencari-cari kesalahan saudaranya, nanti kesalahannya akan dicari sama Allah. Tuh. Kapan? Nanti di hari kiamat. Al-hadis. Terus harusnya bagaimana kita menyikapi kemungkaran? Wa innama lan angin pastine
al wajibu utawi kang wajib, wa iku utawi kang wajib al amru bil ma'ruf, al amru iku marentah bil ma'rufi kalawan kabecikan. Endama taro ing dalam nelika taro ningali sira at-tarikina ing wong kang ninggalaken kabeh lahu kadwe ma'ruf fi hali tarkihim ing dalam waktu ninggalakene tarikin. Yang wajib bagi kita bukan mencari-cari, memerintah kepada kebaikan di saat mereka meninggalkan. Itu yang wajib ya, ngajak. Kalau emang kelihatan sama kita dia nggak melakukan, umpamanya nggak sholat, nah itu kelihatan sama kita, ajak sama kita sholat ya. Nggak ngaji, ajak sama kita ngaji. Itu fi hali tarkim maksudnya. Fi hali tarkim artinya pada saat itu ya, jangan dikarang-karang, jangan dicari-cari. Ya, orang sekarang kadang-kadang kita belum tahu sosok si A udah dikilekin sama kita nyaweh itu ya kan. Ini dosa enggak? Dosa. Udah gitu disebarin lagi ke orang. Itu kita nggak tahu kesalahan dia bagaimana, disebar-sebarin ke orang. Tahu juga enggak kita. Nauzubillah. Kita harus menghindar dari akhir zaman ini. Ya, pinter nyari-nyari kesalahan dan hukumnya haram, wa huwa muharramun. Dalilnya satu, wala tajassasu. Yang kedua, man tatabba'a. Hadis Al-Quran jelas itu. Ya, zaman sekarang pada pinter nyari kesalahan orang. Nah ini sampai lihat tuh, wa innamal wajibu al-amru bil ma'ruf wal inkaru tuh. Wal inkar nanti konya matuf ke al-amru. Wal inkaru lan ingkar lil munkar kadwe kemungkaran kadzalika, atau boleh jadi mubtada boleh. Wal inkaru lan utuh ingkar lil munkar kadwe kemungkaran kadzalika iku kayah mangkono al amru bil ma'ruf. Juga yang wajib adalah ingkar kepada kemungkaran. Jadi bukan mencari-cari, awas ini. Nah kata pengarang, fa'lam makauruhan sira hadhil jumlata ing ikilah jumlah yang tadi, maksudnya kesimpulan yang tadi, jangan suka mencari-cari kesalahan orang. Yang wajib adalah al-amru bil ma'ruf wal inkaru lil munkar. Yang wajib bukan al-bahsu, bukan mencari-cari, bukan nyalahin. Itu bukan apalagi nyaci, bukan. Fa inna maka satune kami roaina iku wis ningali kami katsiron ing wong ing akeh minan nasi saking manusia yaghlatuna halekang salah kabeh pihak ing dalam ikilah jumlah. Tuh sampai kata pengarang, kita melihat banyak orang salah mengartikan dalam masalah ini. Bukan al-amru bil ma'ruf, malah ngomongin. Bukan al-amru bil ma'ruf, malah nyaci. Bukan al-amru bil ma'ruf, malah ghibah. Gitu maksudnya. Ya, sampai diwanti-wanti sama pengarang tuh. Fa inna ra'aina katsiran minan nas yaghlatun. Ya. Itu. Jadi lamun urang ya nempo jelema salah pagahan baik ulah diomongkeun. Itu kasarnya, singkatnya. Kita ngeliat kemungkaran, kasih tahu, jangan diomongin. Itu jangan dicaci, kasih tahu, ajak. Dalam amru bil ma'ruf kan tadi, ajak, jangan diomongin. Gitu, jangan digibahin. Kalau nggak bisa ngomongin kita tuh udah ingkar. Begitu maksudnya.
Fa'lam hadhil jumlah, khususnya zaman sekarang ya. Banyak salah. Ngomongin satu sama lain, mencari-cari kesan orang. Nauzubillah min zalik. Semoga kita terlindung dari apa keadaan demikian. Itu satu ya. Wa minal muhimmilan iku tetep setengah saking kang penting kang wajib. Muhim bisa diartikan wajib ya. Muhim bisa diartikan wa minal wajibi, sama aja. Jadi ini namanya ibarat, bisa wa minal wajibi wa minal muhimmi gitu. Wa mimma yanbaghi, itu ibarat namanya. Lan iku tetep setengah saking kang wajib alla tusaddiqa utawi yentah ora nana ngabeneraken sira, wala takbala lan yentah ora nana nerima sira, kullama yunqalu, kullama ing saban-saban berita, yunqalu kang den beritakaken ilaik apa ma ilaika maring sira, min af'alin nasi saking pirang-pirang pekerjaan manusia, wa aqwalihim lan omongan-omongan manusia, al munkarati kang munkar. Nih lihat tuh, baik lagi, wa minal muhimmi lan ikut saking kang wajib alla tusaddiqa utawi yentah ora nana ngabeneraken sira, wala takbala wa alla takbala lan yentah ora nerima sira. Jangan gampang percaya, itu sadiqah tuh. Jangan gampang nerima. Nerima apa? Kullama yunqalu ing saban-saban berita, itu masih berita. Yunqalu kang den alihaken, itu masih kang den beritakaken. Yema ilaika maring sira. Sesuatu yang diberitakan kepadamu, jangan gampang apa? Jangan gampang apa? Percaya, dan jangan gampang nerim. Ya bang, kedeng-kedeng di share, kedeng-kedeng di share. Nerima dari medsos lagi. Ini kena nggak ngaji bab hadis begitu. Jadi kita nerima berita harus ada 3 perkara. Harus lihat orangnya. Ya, berita ti ahli fasik diterima ke orang. Mentang-mentang ngomong nagagah, gitu, terima. Nggak tahu dia kalau orang yang ngomongnya ahli fasik. Itu bab hadis tuh. Nih kata mengarang, jangan gampang membenarkan, percaya atau sedik, dan jangan gampang nerim kullama yunqalu ilaika, semua yang diberitakan kepadamu. Ini tepat kan sekarang nih. Medsos jangan gampang nerima tuh, ditampung baik, nggak diterima sama kita, di share kemana-mana. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Apa itu? Mayun qalu min afalin nas, min bayaniyah, nerangin mayun qalu. Apa berita yang diberitakan? Min afalin nas, tentang nyatane saking pekerjaan manusia, wa qalim lan ucapan-ucapan. Baik berita itu tentang pekerjaan si A atau tentang perkataan si B, kalau ada yang datang jangan gampang percaya. Begitu maksudnya. Ulah gampang percaya, ulah gampang membenarkan. Hatta tusyahida dzalika binafsika tuh, sehingga nyakseni sira zalika ing mangkono mayun qalu ilaika binafsika kalawan awak sira, sehingga engkau menyaksikan sendiri. Paham enggak? Ngeliat juga enggak, kita tahu juga enggak, udah main beritain aja. Haram enggak itu? Haram enggak? Haram. Awas perhati ini kita ngajinya, amalin. Ulah ngaji diamalkan mantep. Itu.
Malin ngajinya. Haram hukumnya tuh. Nah, jangan gampang nerima, terutama berita di berita medsos segala macam tuh. Ya. Yang bikin jadi rame. Kalau kita punya ilmu, kalau kita punya benteng, nggak kepengaruhan. Ini benteng namanya nih. Ya lihat mau pakar politik, mau apa kayak itu yang ngomong. Jangan gampang percaya dulu. Ini yang ngomong pengarang. La tusaddiq wala taqbal. Jangan percaya dulu, jangan nerima dulu. Kalau kamu belum tahu mah, itu pokoknya Syiah kata orang begini, ikut-ikutan kita. Jangan dulu kita ngelihat enggak. Paham gak nih? Kan seringan kejadian ada tentang Syiah diisuin begini. Syiah umpamanya Syiah. Kita ngedengar dari kita nggak nyaksiin, nggak ngelihat. Ditampung sama kita, disebarin sama yang kenal-kenal sama kita. Inna lillahi, haram hukumnya. Kalau kita belum melihat jangan, kalau kita belum tahu jangan. Itu belum nyaho orang yang bawa berita juga cuma bawa isu doang umpamanya. Itu jadi hatta tusyahida dzalika binafsik, kecuali kamu melihat sendiri, begitu bahasanya. Itu kalau belum melihat jangan. Haram nggak? Haram tadi tuh, bukan saya ngomong. Haram hukumnya. Terpantes orang-orang yang megang agama gibah nggak pantas, santri nggak pantas, ustadz terpantes, kiai terpantes. Bawa gosip tepuguh terpantes, tokoh agama nggak pantas begitu. Harus meredam, yang pantas itu harus bikin tenang, bukan bikin pusing. Au yunqiluhu ilaika mu'minun taqiyun la yujazifu wa la yaqulu ilal haqqa. Nah, ini au jadi maktub kepada tusyahid, kecuali kamu menyaksikan sendiri. Itu pun kalau menyaksikan sendiri jangan main omongin aja, ntar ada hukumnya. Au yunqilu atawa ngaberitekaken ku ing zalik ilaika maring sira mukminun taqiyun, sapa mukmin kang takwa tuh. Imma kamu menyaksikan atau yang memberikan informasi mukmin yang takwa. Mukmin yang takwa berat, mukmin yang takwa mah. Kalau mukmin yang takwa bisa diandelin beritanya, karena mukmin yang takwa mah nggak mungkin ngomong sembarangan, nggak berani dia ngomong sembarangan. Ya jelema pasek didengekeun bae, mentang-mentang pakar politik cenah. Itu didengekeun bae, disebarkeun ke masyarakat, dosa. Nyebarin satu yang dapat satu dosa, dua yang dapat dibanding ke 10 orang 10 dosa, berarti itu sebar ke 50 orang 50 dosa, hakan ta dosa. Rusok nyebar gosip tepuguh itu. Nih ngaji nih, ikut ngajina supaya diamalin sama kita. Mukmin taqi yang ngasih informasi, mukmin taqi itu ulama. Kalau yang ngasih udah berat taqi mah. Siapa mukmin taqi itu? Terang ini, la yujazifu. Mujazab itu mujazafah kalam bila riwayah, omongan yang nggak ada juntrungannya, omongan asal. Mujazafah namanya, omongan sembarangan. Orang mukmin ngomongnya nggak sembarangan, orang mukmin ngomongnya berisi. La yujazifu kang orang ngelantur ya mukmin, atau la yujazifu kang orang anak nyimpang ya mukmin. Orang mukmin itu omongannya nggak nyimpang, nggak ngelantur.
Baru ambil sama kita. Bilang pasek dicokot. Jangan. Wala yaqulu lan orang ngucap ya mukmin taqi illal haqqa angin ngucap ing kebenaran. Sebab orang mukmin mah la yaqulu illa haqqa. Orang mukmin enggak akan ngomong sembarangan. La yujazifu wa la yaqulu illal haqq. Mukmin tuh. Enggak mungkin mukmin nyebarin yang enggak benar. Nauzubillah, bukan mukmin namanya. Sebab al-mukmin man aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim. Al-mu'min man aminahun nas. Apa sih mukmin? Mukmin itu orang aman dari dia, itu mukmin namanya. Orang aman dari dia. Aman apanya? Ala dimaihim wa amwalihim. Kalau muslim, man salimal muslimuna. Orang lain selamat dari dia. Muslim tuh. Itu hadis. Gampang aja. Kalau muslim man salimal muslimun, kalau mukmin man aminahun nas. Muslim orang selamat dari dia. Selamat apanya? Min lisanihi wa yadihi. Dari omongannya dan dari tindakannya. Atau muslim namanya. Mukmin aman dari dia. Itu. Jadi muslim, mukmin bikin selamat dan bikin aman. Kalau muslim, mukmin enggak bikin selamat, enggak bikin aman, belum sempurna berarti muslim dan mukmin. Iya kan? Ya, muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Berarti orang muslim bukan tukang gosip. Bukan tukang gosip, man salima min lisanihi wayadihi, orang muslim bukan tukang berantem. Itu muslim aja itu nerjemahin muslim. Muslim tukang gosip, tersampurna muslimnya. Man salimal muslim min lisani wa min yadih. Muslim baru. Terus kudu jauh-jauh ngebahas mah. Bahas muslim. Bahas aja mukmin. Apa mukmin? Man amina. Orang aman dari dia. Apa muslim? Man salima. Orang selamat dari dia. Itu hadza huwa hadis. Jadi hadisnya al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal mu'minu man aminahu nas ala dimaihim wa amwalihim wal muhajiru man hajara ala ma nahallahu anhu. Itu hadisnya begitu. Ya. Minta ya Pak santri-santri, awas banyakin kamu banyakin minta sama Allah supaya dikasih ilmu manfaat. Itu sebab ilmu manfaat susah manfaat itu. Buka taklim yang benar, baca taklim yang benar supaya dapat ilmu manfaat. Dapat ilmu manfaat itu susah. Ilmu manfaat itu bukan ada orang pokoknya bukan berarti awas. Bukan berarti dia punya murid banyak itu ilmunya manfaat, bukan. Bukan ciri. Ciri ilmu manfaat ilmu muridna loba, bukan ciri. Ciri ilmu manfaat rezekina loba, bukan ciri. Bukan ciri. Ciri ilmu manfaat diamalin ilmunya, itu ciri manfaat. Akhlaknya indah, itu ciri ilmu manfaat. Itu ilmu manfaat itu. Lain loba murid, lain loba duit, lain bukan ciri. Ingat akhirat, itu ciri ilmu manfaat. Santi kudu loba ngadoa, kudu loba minta ke Allah.
supaya dapat ilmu manfaah, ilmu berkah. Susah itu betul. Ya. Nyimpang pikirannya kalau manfaah itu. Saya boga ilmu nyimpang, itu ciri nggak manfaah juga. Itu nyimpang, nggak lurus. Ciri adamun nafi. Wa dzalika li anna husnaz zanni bil muslimina amrun lazimun tuh. Ya. Lontoy mangkono kang dan sebut tadi keterangan yang tadi tuli anna husnaz zanni karena satu bagus sangka bil muslimina kadua muslim kabeh amrun lazimun iku perkara kang wajib. Husnuzon positive thinking ke sesama muslim wajib. Jangan negatif thinking. Negatif thinking, buruk sangka, suudzon. Ya kita hidup harus lamun hayang cager, bagus sangka. Man hasuna dhannuhu toba aishuhu. Barang siapa yang bagus sangkanya, maka akan indah hidupnya. Tapi waman sa'a dhannuhu dhaqa aishuhu. Barang siapa yang jelek sangkanya, dhaqa aishuhu, rupak kehidupannya, pusing baik, ruwet baik. Kenapa? Sebab suudzon hidupnya. Hidup mau sehat, husnuzon. Man hasuna dhannuhu taba aishuhu. Wajib husnuzon. Mana dalilnya? Ihtarisu minan nasi bisu'izzon. Rasulullah berkata, pada ngejaga sira kabeh minan nasi saking wong bisu'izzon kalawan jelek sangka. Jangan suka negatif ke umat Islam. Itu bagus sangka terus. Nah, qala As-Sufyan As-Tsauri az-zannu zannani. Ini zon yang jelek nih. Az-zannu zannani. Sangkaan itu ada dua. Zon punya prasangka jelek ada dua. Ya. Ahaduhuma ismun wal akhar laisa bi ismin. Yang satu dosa, yang satu enggak dosa. Ada zon yang dosa, ada zon yang enggak dosa. Mana zon yang dosa? Prasangka buruk yang dosa. Ayyazunna yang dosa nih. Ayyazunna li ahadin wa yatakallama bihi. Punya prasangka jelek dan diomongin, itu dosa. Kita punya prasangka ke orang jelek dan diucapkan, dosa hukum. Zon yang gak dosa yang mana? Ayyazunna tapi wala yatakallama bihi. Punya prasangka jelek tapi nggak diapain, nggak diomongin, itu nggak dosa. Jadi hadza kama qala As-Sufyan As-Tsauri. Prasangka ada dua, ada yang dosa, ada yang enggak. Yang dosa udah berprasangka jelek, diapain? Diomongin. Ayyazunna wa yatakallama bihi. Yang enggak dosa ayyazunna wala yatakallama. Ya kalau bisa dua-duanya jangan. Ya, yang diomongin yang enggak jangan, apalagi yang diomongin mah. Kita prasangka jelek ke orang, diomongin, dosa. Prasangka jelek ke orang enggak diomongin, masih enggak dosa. Masih mending tidak diomongin mah. Jangan suka suuzon ke orang nih. Lah, ini zaman ayeuna ye, Masya Allah. Waqad kathurat balaghatun, ini zaman pengarang nih. Kayak zaman pengarang apalagi sekarang. Waqad kathurat balaghatun nasi ba'duhum ala ba'din. Lan teman-teman wis akeh balaghatun nasi apa banget manusia. Saking zon maksudnya. Ba'duhum sebagiannya manusia ala ba'din ingatase sebagian. Balaghat itu artinya dahsyat manusia
kepada tingkat prasangkanya, satu sama lain saling berprasangka buruk. Ini maksudnya. Ini zaman pengarang, apalagi kapan? Apalagi sekarang. Udah belum sekarang? Sekarang lebih dahsyat lagi. Ya, itu Islam jeung Islam saling kontok, saling curiga, saling nyalahin. Ya, kiai aja disalahin ku Islam keneh bae. Coba aja bayangin. Tuh, wa qad kasurat balaghatun nas ba'duhum ala ba'din. Bisa ba'duhum nanti kenas. Jadi badal dari nas. Ba'dihim ala ba'din. Enaknya jadi badal aja, ba'dihim ala ba'din. Sebagiannya manusia ingat sebagian. Udah berlebihan di dalam apa? Zon, di dalam buruk sangka. Na'udzubillahi min ahwali akhir zaman. Kita berlindung dari keadaan-keadaan akhir zaman sekarang. Ini zaman pengarang, baik lagi. Waqad kasurat lan teman-teman wis akeh balaghatun nasi, apa banget manusia saking zon. Ba'dihim sebagian manusia ala ba'din ingat sebagian. Dahsyat bahasa kitanya. Zaman pengarang ini. Wa ammat tasahulu fi dzalik wa amalan akeh sama amma kasura. At-tasahulu apa ngarendahaken fi dzalika ing dalam mangkono zon. Wa qallat lan kedik al mubalatu apa nganggap penting. Al mubalat bimana ihtimam, nggak dipentingin, nggak dipikirin. Ini masalah zon, masalah buruk sangka, sangeunahna bae. Begitu maksudnya. Amat tasahul, direndahin, disangka ngomongin orang nggak dosa kali. Gitu, disangka hujat orang nggak dosa kali, disangka ngehina orang nggak dosa kali. Ini amat tasahul namanya itu. Diremehin, bab zon, bab buruk sangka, amat tasahul. Peduli terhadap hukum juga sudah nggak ada. Kepedulian tuh qalat, sedikit kepedulian terhadap hukum zon. Itu maksudnya. Wartafa'at lan ilang al amanatu, apa amanat? Amanat habis sudah. Lari, tenggelam amanat. Sudah nggak bisa dipercaya lagi. Sudah tidak amanah. Ini akhir zaman nih. Allah. Dia nyambung deh kemana mananya. Wasarul mashkuru, mashkur mamduh maja, nanti lawannya mazmum. Wasara landadi al mashkuru sapa kang den puji indan nasi ing dalam sanding manusia. Yang dipuji di kebanyakan orang, yang tinggi di kebanyakan orang, yang difavoritkan pada zaman sekarang, begitu. Wasorul maskuru indan nasi pi hadaz zaman, yang jadi favorit, yang ramai, yang dipuji, yang dielulukan, man wafaqahum ala hawa anfusihim. Man iku wong wafaqa kang akur wong hum ingnas ala hawa anfusihim ing atase keinginan anfuse nas. Orang yang dipuji, yang menjadi favorit adalah orang yang sesuai dengan nafsunya manusia, dengan keinginan masyarakat, bukan sesuai dengan agama, bukan. Jadi yang rame justru sesuai dengan keinginan masyarakat. Bener kan sekarang kan?
lamun anu ceramah lagi masih etik nu hadir. Coba kalau yang dipengenin masyarakat pasti rame sampai enggak ketampung. Kalau ngundang ya ceramah-ceramah yang boy dari TV pasti rame. Hadza makna wasaral mashkuru wasaral mamduhu indan nas man wafaqahum ala hawa anfusihim. Orang yang dilulukan, orang yang tampil, orang yang dahsyat, yang tenar adalah orang yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu masyarakat sekarang. Kalau nggak sesuai dengan masyarakat, mual dianggap. Harus sesuai. Makanya kita harus bikin yang sesuai dengan masyarakat. Itu. Sampai ke pengajian pemacaran supaya ramai ya pengajian. Bikin aja acara nu sifatnya ramai. Bikin masykur mamduh sama wa man wafala hawan pusim. Masya Allah. Wa in kana ghairu mustaqimin lillah wa in kana lan sanajan anasapa masykur, yang dipuji, yang tenar, yang apalagi yang difavoritkan, ghairu mustaqimin lillah, iku orang istiqomah kadua Allah, sekalipun orang itu jauh dari istiqomah kepada Allah, tapi menjadi pujian, tapi menjadi ramai, tapi menjadi dahsyat, dikiaikan, bahkan diabuyakan, padahal ghairu mustaqimin lillah. Tuh bahasa kasarnya begitu. Kita nyalain pengarang nih. Masya Allah, saya ngejelasin pengarang aja nih. Dikiaikan, bahkan diabuyakan, padahal ghairu mustaqimin lillah. Nah, itu tadi yang mamduh tuh. Yang mamduh, yang masykur, yang tenar, yang dipuji, yang ramai adalah orang-orang yang sesuai dengan apanya? Ada orang yang sesuai dengan nafsu dengan keinginan masyarakat. Sekarang bagaimana yang bagus? Orang yang benar negakin agama, orang yang benar negakin hukum, bagaimana nasibnya? Nih, wal mazmumu indahum man khalafahum wa in kana abadan salihah. Wal mazmumu lan utawi wong kang den caci, kang den hina, indahum ing dalam sanding manusia, khususon bi akhir zaman, man iku wong khalafa kang nyulanya di wong hum ing manusia. Orang yang dicaci, orang yang dihina, orang yang enggak dianggap, yang enggak tenar adalah orang yang menyalahi, yang enggak sesuai dengan keinginan masyarakat. Itu. Wa in kana lan sanajan anasapa mazmum abadan iku hamba solihan kang soleh, sekalipun itu yang dihina hamba Allah yang soleh, sekalipun ulama dahsyat ilmunya tidak dianggap. Paham? Ada akhir zaman tidak dianggap. Ini pengarang ya, tahun berapa ini? Sesuai sekarang makin sesuai aja gitu. Ya Allah, kita lihat terus ya. Pataro ini kenapa kita kan ada al-mashkur, ada al-mashkur, al-mamduh, man wafaqa ala hawa anfusin nas,
Wal mazmum man yukhalif ala hawaan pusinnas. Ini pas bener ini sekarang. Begitu. Pas bener itu. Pataro maka ningali sirahum ing nas yamdahuna alekang pada muji ngalem kabeh. Wih, akhirnya ini manusia pada memuji, pada ngalem, pada mengelulukan, mempapuritkan siapa? Man ing wong la yastahilu kang oranana berhak sapa wong al madha ing pujian. Akhir zaman manusia memuji orang, mengelulukan orang yang orang itu tidak pantas dipuji sebetulnya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini perkara ini. Yamdahuna man la yastahilu al-madha. Yastahil yastahiq. Memuji orang yang enggak pantas dipuji. Saya suka ngelamun begitu. Suka ngelamun, ya Allah. Rame. Padahal terpantas. Iya. Pantas. Rame padahal terpantas. Rame dipuji, rame dilulukan. Sesuai nggak sekarang nih? Ini zaman pengarang, apalagi kapan? Yastahil bimana yastahiq. Insyaallah, makanya jangan ketipu kurame. Nih. Jangan ketipu kurame. Ulah katipu kurame, ulah katipu ku gaya, ulah katipu ku macam-macam. Baca. Bukan patokan rame, bukan. Ini buktinya. Kenapa bisa begitu? Kok yang dipuji itu orang yang nggak pantas dipuji? Kok yang diagungkan padahal diri tidak berhak untuk diagungkan? Di akhir zaman diagungkan. Padahal dia nggak pantas untuk diagungkan. Limadza kadzalik? Nih, limuwafaqatihi iyahum. Karena akure man iyahum ingnas. Karena dia sesuai dengan keinginan masyarakat. Begitu. Karena sesuai dengan keinginan masyarakat. Diada-adain supaya masyarakat apa? Seneng itu, supaya rame pada muji semua. Tertipu kita pada akhir zaman ini. Tertipu. Terjadi itu yang nggak pantas dipuji, yang pantas dipuji nggak dipuji. Yang pantas dipuji itu yang punya ilmu, nggak dipuji. Apa patokannya? Masyarakat, hawa anfusihim. Limuwafaqatihi wa sukutihi. Wa-nya matub kepada muwafaqah. Karena akure man iyahum ing masyarakat wa sukuti lan menenge man ala batilihim ing atase kebatilan masyarakat. Sebab masyarakat berbuat batil didukung sama dia, itu dibenerin sama dia, makanya dilulukan juga sama masyarakat. Sebab keinginan masyarakat dipenuhi. Limwafaqatihi iyahum wa sukutihi ala batilihim, gitu. Pendidikan kalau nggak ada hal-hal yang, kalau pendidikan sifatnya serius ilmu, jarang datang. Tapi kalau di pendidikan itu ada hal-hal yang berbau duniawi, ada drum band segala macam, ada gitu, batil namanya.
pesantren bapaknya itu pasti rame di dalam. Ini namanya as-sukut ala batilihim. Keinginan masyarakat dipenuhi. Itu keinginan masyarakat dipenuhi. Pada datang semua ke pondok. Tapi kalau pesantren yang benar-benar nerapin hukum, walaya jarang datang. Ini contoh tuh. Contoh. Jadi zaman ini gampang jasa ngajulukan kiai ge. Gampang. Itu sih. Ya. Wa yazmuna lan pada nyaci kabeh man ing wong yukhalifu kang nyulani wong hum ing nas wa yansahu lan ngenasati wong hum ing nas fi dinihim ing dalam agamane nas. Orang yang menyalahi keinginan masyarakat, yang menasehati, ya, yang ngebenerin, dicaci, tidak dipuji, gitu. Allah. Nih, kalau bisa mah sampai beres ya, lah teruskan bae tenang, ya. Sambil santai, sambil ngopi. Hada halul aktsari. Hada utawi ikilah halul aktsari iku tingkah luwih akeh. Halul aktsari halu aktsarin nas. Iku luwih iku tingkah luwih akeh manusia. Laksan nanti alif lamnya iwadun an mudhof ilaih al mahzufah aksarin nas. Utawi ikilah iku keadaan luwih akeh, beginilah kebanyakan yang terjadi, begitu maksudnya. Ada halu aghlabin nas, boleh. Ada halul aktsar halu aktsarin nas. Hada halul aglab aglabin nas. Ini kebanyakannya seperti ini. Illa man angin wong asoma kang wis ngejaga uing wong sapa Allah, kecuali orang yang dijaga sama Allah. Kebanyakan orang, kalau kebanyakan berarti 90% ya. 90%. Kebanyakan orang 90% seperti ini, kecuali orang yang dijaga sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dijaga. Gitu. Kebanyakan ke bawah semua. Bawah semua aja. Salambur ke bawah kabeh. Gitu. Kecuali yang dijaga sama Allah. Ini yang ngomong pengarang. Ya. Kabeh milu kali itu. Milu kabeh. Ya. Padahal yang lam yabres. Padahal nggak beres. Itu hadza halul aksar illa man asramahullah, kecuali orang yang dijaga sama Allah. Ada, pasti ada, enggak semuanya. Ya, orang-orang dijaga sama Allah. Sampai hari kiamat akan ada orang-orang yang mendekatkan agama. Sampai hari kiamat. Jangan khawatir. Kan sudah kan bahas. Walan tazala hadhil ummah mustaqimatan ala amrillah, ada di situ. Sampai hari kiamat terus akan ada. Kalau halul aksar berarti aksar bukan kasir lagi, aksar 90% berarti udah hampir rata-rata ke bawah semua. Itu satu tadi masalah apa? Riba, masalah buruk sangka, masalah zon. Yang kedua sudah salah mentafdilkan orang, memuji orang sudah salah. Mengagungkan orang sudah salah. Orang yang tidak pantas diagungkan kena diagungkan seperti itu. Ya, kena sesuai dengan masyarakat, bukan sesuai dengan keilmuan, bukan berdasarkan keilmuan, karena kahayang masyarakat. Itu. Ini maksudnya. Pawajaba al-ihtiraju, maka wajib al-ihtiraju apa ngerasa.
wa tahaffuzu tegese ngaraksa, wal ihtiyatu lan berhati-hati fi jami'i al umuri ing dalam sakabeh pirang-pirang urusan. Akhirnya kata pengarang, wajib kita ngejaga, berhati-hati. Tadi kebanyakan orang seperti itu. Itu tadi ya, tadi kita bicara dua sesi ya. Satu masalah apa tadi? Masalah buruk sangka, masalah menutupi aib, membuka dan tutup aib orang. Yang kedua, salah tunjuk, salah ngambil pemimpin. Salah ngambil pemimpin. Ya, ini patokan rame doang. Rame itu masyarakat maksudnya. Udah tinggal dipahami sama. Fa inna zamana maftunun. Ini zaman pengarang nih. Maka satune zaman, maksudnya maka satune ikilah zaman. Alif lam lil ahdil hudur berarti. Maka satune ikilah zaman maftunun, iku zaman fitnah. Gua ngelain kita masih zaman fitnah. Ini zaman siapa ya? Pengarang. Apalagi zaman sekarang. Tahun berapa haji ini? Siapa beliau? Hah? Tahun berapa? 11 Hijriah. Abdullah bin Al-Haddad 1100 Hijriah. Sekarang sudah berapa? 14. Wa ahluhu anil haqqi nakibun, wa ahluhu lan utawi ahli zaman ya, masyarakat yang ada pada zaman ini, kata pengarang, wa ahlu lan utawi ahli zaman, orangnya maksudnya ya. Anil haqqi saking kebenaran, nakibun iku kang nyimpang kabeh. Sudah talawus bainal haqqi wal batil, mana hak mana batil geus katuker. Nakibun nyimpang semuanya. Nakib tuh atas jadi bawah, bawah jadi atas. Ketuker, sesek zaman. Ini masyarakatnya. Tadi zamannya zaman fitnah, orangnya sudah enggak bisa ngelihat hak. Yang dilihat sekarang sudah bukan hak, bukan. Rame enam tempo. Rame dan tenar. Ya. Rame dan tenar. Sudah tertipu semuanya. Mereka kata pengarang, illa man asamahullah, kecuali yang dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang tersebut, yang dijaga. Ini zaman pengarang, apalagi zaman sekarang. Illa man sya', tidak ada lagi. Zamannya fitnah, masyarakatnya sudah nyimpang dari kebenaran. Illa angin man wong sya'akan kersa sapa Allah minhum saking man, wahum lan uteman sya'a al aqallun iku kang kedik kabeh. Sedangkan yang dikasih man sya'atu maksudnya kasih petunjuk, yang selamat dari akhir zaman, kata pengarang, aqallun minoritas. Bahasa Arabnya minoritas al-aqal, bahasa Arabnya mayoritas aksar atau aglab. Makanya ingat dulu guru saya, ada sahabat ngedoa, ya Allah jadikan kami golongan yang sedikit, jadikan kelompok kami sedikit. Ditanya, kenapa kok mintanya sedikit, yang lain meminta jamaah supaya banyak, ini mah sedikit? Karena yang masuk surga sedikit. Itu. Ini kan akal nih. Nu bener eta seetik. Nu bener seetik. Al-aqallun. Ini zaman pengarang, apalagi sekarang. Tuh.
Wa'lam anna ar-rifqa wal lutfa wa mujanabatal ghalzati wal unfi aslun kabirun fi qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Wa'lam lanuruhan sira anna ar-rifqa ing satuhune welas wal lutfa lan lembut. Rifqa itu ulas, ramah, lut sama, rifqa lemah lembut. Wa mujanabatal ghalzati lan satuhune ngadohi keras, sebaliknya rifqa keras. Wal unfi lan keras, unfi sebaliknya lutfi, ghalzah sebaliknya rifqa, lemah lembut dan menjauhi kekerasan, menjauhi frontal, sangar, itu ghalzah, keras. Aslun kabirun fi qabulul haqqi, iku pokok kang agung ing dalam nerima hak, wal inqiyadi lan nurut lahu kadwe hak. Jadi melakukan lemah lembut, bersikap lemah lembut dan menjauhi keras adalah pokok dasar di dalam menerima kebenaran. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah enggak ngajarin keras, tapi ngajarin lemah lembut. Ya, sampai kata Imam Subki kalau salah, khatibil jahila birrifqi la bil ilmi. Perlakukan masyarakat atau orang yang bodoh itu dengan lemah lembut, bukan dengan nasihat. Cara kita dakwah kepada masyarakat itu jangan dengan nasihat, tapi dengan kelembutan. Tuh. Islam datang ke Indonesia bukan dengan peperangan. Perhatikan, Islam datang ke Indonesia dengan ramah. Islam datang ke yang lain dengan peperangan, tapi Islam datang ke Indonesia dengan ramah tamah. Jadi kalau ngeliat Indonesia, jadi Indonesia. Makanya di Indonesia mah nggak pas kalau dakwah di Indonesia pakai kekerasan, nggak pas. Para waliullah dakwah itu lewat dagang. Oleh songo. Ini bukan pakai pedang. Jawaban berarti. Itu peperangan Indonesia sama Belanda itu bukan perang agama, itu mah perang negara. Sejarah Indonesia, Islam masuk ke Indonesia bukan melalui peperangan. Jadi dakwah ke Indonesia mah ulah pakai keras-keras. Itu pakai ngopi, ajak ngopi. Makanya lucu orang yang dakwah Indonesia pakai keras-keras, nggak tahu sejarah Indonesia dia, nggak paham sejarah Indonesia berarti. Lihat sampai siapa Sunan Kalijaga cara dakwahnya, lihat Sunan Kalijaga dakwah nggak pakai jubah, nggak pakai udeng-udeng, tapi pakai apa? Blangkon, pakai baju Jawa. Itu cara dakwah namanya. Pelajarilah, tinggal dipelajari. Islam masuk ke Indonesia. Ini sekarang kita masuk ke bab kelembutan nih, bab ini. Jadi lemah lembut bukan dengan keras, ngejadi kekerasan adalah pokok, pondasi yang besar di dalam mengajak kebenaran dan mengikutinya. Ya, dakwahlah intinya. Orang mau nurut, mau nerima kalau pakai kelembutan. Ya begitu. Fi qablinya menerima hak. Sebab kalau kita kasar nggak mau nerima.
Ya, fi qablil haqqi wal inqiyad. Jadi asun kabiru ing dalam nerima hak lan nurut kadua hak. Harus pakai lemah lembut. Ya. Jadi kalau bab tegas lain lagi nanti. Dan lagi. Fa'alaika maka wajib ingat sesira. Alaika ilzam isim fil amr. Bidzalika kaun mangkono rifqa lan lutfa. Maka wajib bagi kamu lemah lembut. Harus lemah lembut. Dakwah nih. Ma'aman semertane wong amarta kang marentah sira hu ing wong kepada orang yang kamu perintahkan. Harus lemah lembut. Itu au nahaita atawa nyegah atau ngelarang sirahu ing wong terhadap yang kamu larang, pakai lemah lembut. Au nasohta atau ngenasihati sirahu ing wong minal muslimin, nyatane saking muslim kabeh yang kau perintahkan, yang kau larang, yang kau nasihati. Pakai cara apa? Pakai cara rifqun wa lutfun. Itu jangan pakai kekerasan. Wa ahsin lan ngabecikakeun sira asyasata ing politik. Siasa politik ing cara. Siasa itu politik, cara maksudnya. Bi dzalika ing dalam mangkono hak. Ing dalam mangkono dakwah bisa ke situ, bisa hake karena sumpi qablil haqqi tadi itu. Ya harus pakai siasat, harus pakai cara. Wa kallim lan ngomong sira hu ing man khalian halekang sepi. Wa kallim lan ngomong isu ing man khalian halekang sepi. Kalau bisa, kalau kita lagi nasihatin dia di waktu sepi itu jangan dibeltakin di depan orang gitu. Ulah kersepi. Walin lan lembut sira lau kadweman kholian kalawan lembut, janiban kalawan lembut. Ini janiban nih layyinul janibi sudah jadi bahasa. Layyinul janibi artinya lembut. Walin lan lembut sira lahu kadweman, maksudnya tadi kan ma'aman amar tahu tadi tuh. Baik lagi nih. Wa ahsin lan gawe becik sira lan ngabunga lan gawe becik. Wa ahsin lan ngabagusaken sira asyasata ing cara. Bidzalika ing dalam mangkono man amar tahu tadi kepada yang kau perintahkan harus pakai apa? Cara. Di situ aja. Mendidik pesantren, mendidik keluarga harus pakai siasat, harus pakai cara. Begitu. Dan keluarga amarta, keluarga nahaita, keluarga nasohta. Pesantren juga begitu, sekolah juga begitu. Harus pakai siasat, harus pakai cara siasat itu. Kalau asal mana siasat politik, politik itu cara. Cuma ada politik yang benar, yang nggak benar. Islam jangan berpolitik. Kiai ulah politik, kiai ulah berpolitik. Nih saya jawab nih. Rasulullah setelah wafat tidak menunjuk penggantinya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nggak nunjuk Rasul. Wa hadhihi siyasatu Rasulillah. Ini adalah politik Rasulullah. Rasulullah wafat enggak nunjuk Abu Bakar, enggak nunjuk Umar, enggak nunjuk Utsman, enggak nunjuk Ali. Itu adalah politik Rasulullah. Kata siapa Islam tidak berpolitik? Itu itu politik Rasul. Yang ngomong bukan saya. Ulama. Wa hadhihi siyasatu Rasulillah. Kalau Rasul nunjuk bahaya. Ntar disebut apa namanya? Memihak. Panjang saja kalau kita berbicara tentang sejarah Rasul.
KKN, nepotisme. Wah, Rasul nepotisme, begitu nanti. Wahfid lan rendah diri sira lahu kadue man amarta janahan kaun rendah diri. Wahfid, jadi kalau wahfid janahal zulli pasti rendah diri. Ini juga sama nih bahasa kinayah. Janahal zulli itu artinya rendah diri. Janah sayap kan, maksudnya merendahkan sayap, pasti merendahkan diri. Ikhfid. Wahfid dan ngerendah siralahu kadwe man amar tahu janahan kaun ngerendah kepada orang yang kita perintahkan, jangan sombong, harus ngerendah. Berarti guru ke saha? Guru ke murid, ya kan? Guru ke murid harus menampakkan sifat tawadu. Oh, tentang kiai bau pang kiai nabai udah nggak lulus bab ini. Nggak lulus. Ya. Siapa itu kiai? Yang namanya kiai yang merasa rendah dari muridnya, itu kiai. Kalau dia merasa gagah, belum kiai. Siapa itu guru yang profesional? Guru yang profesional, guru yang merasa rendah dari muridnya, baru itu guru. Kok bisa begitu? Rasulullah merasa rendah dari sahabat, kita ngerasa bangga. Siapa yang lebih pintar dari Rasulullah? Tapi Rasulullah suka musyawarah sama sahabat. Itu ngerasa pintar. Itu urang kakarak jadi guru bagi ya. Kakarak jadi kiai bagi aing dong anu masuk surga, siapa neraka. Ya, tidak wahfid. Itu. Jara rauh dah akhir zaman mah. Jauh. Jangan. Nah ini, fa innar ribqa ma kana fi syai'in illa zanah wala nuzi'a min syai'in illa syana. Hada hadisur Rasul riwayat dari Siti Aisyah. Mesti tenang. Fa innar ribqa maka satunya lemah lembut. Lemah lembut apalagi? Lemah lembut ya. Santun, awas. Santun lemah lembut. Sampaikan pernah saya bahas itu. Enggak sopan santun ini bahaya. Bahkan dalam ini kan sulukul adab aula min imtisalil awamir. Sopan santun masih lebih utama daripada melaksanakan perintah Allah. Al-hurmah khairun minat ta'ah. Ambung ke situ. Menghormat, sopan santun punya tata krama lebih bagus daripada ibadah. Ditafsirkan sama pengarang taklim, ala inna iblis la yakfuru bil maksiyah wa innama yakfuru bitarkil hurmah. Iblis kupurnya bukan sebab ibadah, enggak ibadah. Iblis kupurnya karena enggak sopan, karena nyalutak, karena itu bukan sopan santun. Makanya jangan punya harus sopan santun, harus lemah lembut. Jangan punya jiwa membangkang, jangan. Iblis nanti sanajan tukang ibadah. Tuh, ini rifqa nih. Lemah lembut. Amalkan ilmuna. Iblis gimana enggak gagahnya, sehingga di dalam tahiyat masalah sedina dan tidak masalah sedina bagusnya pakai sini apa enggak kan gitu ya. Kalau enggak pakai Allahumma sholli ala Muhammad ahdzan lil asli, asalnya begitu, enggak apa-apa. Kalau pakai sedina sulukul adab, bersopan santun. Kata Imam Bajuri, sulukul adab aula
min imtisalil awamir. Gitu. Masih bagus sopan santun daripada asalnya. Ini lebih utama Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam tahiyat. Gitu. Tapi jangan saling nyalain, cuma bab aula doang, bab utama tidak utama saja. Masalah sayyidina bagi ribut. Cuma masalah utama dan tidak utama. Ya. Fa innar rifqa, maka satunya lemah lembut, ma iku ora makana iku ora nana apa rifku fi syai'in iku tetep ing dalam sawiji perkara illa angin zana ngehiasi ieu rifqa hu ing perkara. Lemah lembut ada di satu perkara pasti menjadi hiasan. Jadi ar-rifqa innar rifqa ma kana fi syai'in illa zana. Lemah lembut, sopan santun kalau di satu tempat ada maka akan menjadi hiasan, akan menjadi satu keindahan. Oh, di situ ada lemah lembut. Ini hadis nih. Coba aja deh. Kita umpamanya main kemana nih? Ke satu tempat. Itu di keluarga indah atau masyarakat yang ngomongnya halus, mereka mana akang kan itu indah nggak? Jadi hiasan betah itu. Tapi kalau masuk ke suatu tempat, sarangan kabeh, kabur. Jadi innar rifqa ma kana fi syai'in illa zanah wa man nuzi'a min syai'in illa syana. Wa innar rifqa lagi lan satuhune lemah lembut asalnya begitu, wala nuzi'atu ay wa innar rifqa langsung aja deh, wala nuzi'a lan ora nana den ala den cabut den pocot apa rifqa min syai'in saking sawiji perkara illa angin syana ngealani naz'u hu ing syai'. Kalau di perkara di situ tidak ada lemah lembut akan menjadi jelek sesuatu itu. Oh, di saat di tempat ada lemah lembut indah, kalau nggak ada lemah lembut jadi nggak indah. Betul gini, ini perkataan Rasul riwayat Siti Aisyah. Indah kita berkecimpung sama orang yang lembah lembut, enak, adem, lemah lembut mah. Tapi yang kasar mah aduh hiasan rupak parum. Tapi kalau lemah lembut zanah, menghiasi, menerangi zanah itu. Apa alfiah itu yang zana nuruhu syajar gimana? Wasya'a. Terusin. Wasya'anah ukhofa rabbahu Umar. Wasyazanah uzananu ruhus syajar. Ente mah poho bae. Ini kalau bisa diingetin nih, ini perkataan sini. Innar rifqa ma kana fi syai'in illa zanahu wa ma nuzi'a min syai'in illa syanahu. Ramah tamah, sopan santun, lemah lembut apabila ada di sesuatu maka sesuatu itu akan menjadi apa? Indah. Dan apabila hilang di sesuatu maka sesuatu itu tidak akan indah, hambar. Tengena itu. Tapi lamun indah ngena, anakna sopan, ibuna sopan, keluargana sopan, ngomong ngeunaheun betah itu. Ya kadang-kadang para jamaah suka
itu terutama awe pinter ngebalik-balikeun. Kalau ngomong ya pinter ngebalik-balikeun itu atuh isi mah tergantung suami. Kalau suami tergantung pimpinan. Kalau pimpinan jelek, istri juga enggak, istri juga pasti jelek. Gitu. Begitu. Suka ngedengar begitu enggak? Pimpinan. Ya, kalau mau melakukan kewajiban jangan suka ngelihat-lihat orang. Kalau mau melakukan kebaikan jangan suka ngelihat-lihat orang. Lakuin aja. Sanajan eta salaki tukang mabok tetap wajib taat pamajikan mah. Apakah suami tukang mabok mau diikutin maboknya? Itu. Kalau melakukan kebaikan jangan ngelihat orang, lakuin aja sudah. Itu Allah enggak nyuruh begitu. Lakuin aja sudah. Pelosot nompo-nompo batur. Lakuin aja. Suami melakukan kebaikan karena Allah, istri melakukan kebaikan karena Allah. Terus pemajikan Allah nempo salaki, salaki Allah nempo majikan. Itu aja masing-masing melakukan kewajiban masing-masing. Itu. Kama qala alaihi salatu wassalam, kaya barang kang ngucap sapa Nabi alaihi salam, wa kama qala Allahu Rasulullah. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Nabi. Di sini enggak disebutin ya. Banyak dalil-dalil itu tadi tuh ya, dari Nabi itu ya, kama qala alaihi wasallam yang tadi tuh riwayat Siti Aisyah, innar rifqa ma kana bi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Ini hadis Rasul. Al-Qur'annya mana? Wa kama qala ta'ala rasulil, kaya barang kang ngucap sapa Allah SWT li rasulika duwe rasul Allah, fa bima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizul qalbi lan faddu min haulik. Fa bima rahmatin maknya mazaidah. Tetap maknya tidak menghalangi amal. Rahmatin nanti tetap dijadikan oleh ba. Amma qalilin an kemasukan ma tetap an yang amal. Bima rahmatin mimma tetap minnya ngamal. Ada mak yang menghalangi dari ngamal. Pabima rahmatin maka kalawan, nanti maknya mak litaukid. Maka kalawan rahmat saking Allah linta lemah lembut sira Muhammad lahum kadwe manusia. Apa maksudnya? Lemah lembutnya engkau ke manusia adalah dengan sebab rahmat Allah. Sebab para jamaah, wa min sunnati rasulihi al-mudaratu bainan nas. Ya, kebiasaan Nabi Muhammad, sunnah Rasulullah, adat Nabi Muhammad adalah lemah lembut ke manusia, al-mudarah, al-mulatafah, lemah lembut, dan itu merupakan rahmat Allah untuk Nabi Muhammad. Lemah lembut. Walau kuntalan lamuntah ana andika Muhammad pazo iku kang, pazo maknanya syai'al khuluq, iku kang ala akhlak. Kalau engkau jelek akhlaknya tadi itu, dusun, tersopan, itu syai'ul khuluq para jemaah. Yang mau tahu jelek akhlak, anak ke orang tua ngelawan, istri ke suami ngelawan, jelek akhlak itu namanya. Sayyi'ul khuluq namanya. Anak ke orang tua, murid ke guru, istri ke suami, itu akhlak yang jelek. Pazo, kalau engkau jelek akhlaknya, ghalizul qalbi jafia a'rado, turkang keras hati. Dimana keras hati itu berpaling. Kalau engkau jelek akhlak dan engkau berpaling dari manusia, dari masyarakat, Nabi ini nggak dekat.
orang ngejauh berpaling gitu ya. Oh, jaga apa? Jaga image. Jaim arodo tuh paling biasa baik ulah sinsiun. Gitu. Dan jangan takut-takut. Kasanti kan juam jaim kan biasa baik. Itu sieun jatuh harakatnya. Ya baik. Arodo namanya. Lan faddu yakti bakal berpisah kabeh manusia min haulik saking sisi andika. Min haulik min indik. Lihat baca tafsir di bawah. Lan faddu yakti tafarruqu maknanya. Lan faddu yakti bakal berpisah kabeh, yakti bakal ngehindar kabeh min haulik min indik saking sisi andika. Jadi Allah memberi nasihat kepada Muhammad agar Nabi Muhammad berlaku lemah lembut. Karena kalau engkau tidak lemah lembut, keras, disertai dengan akhlak yang jelek, ke manusia jaim, menghindar, gitu, enggak mau dekat, niscaya mereka tidak akan mendekatimu, akan menjauhimu. Dan ini semua adalah bi rahmatillah. Ini. Baik lagi. Fabima rahmati minallah, maka kalawan, maknya enggak usah diarti nanti sabzaidah. Maka kalawan kasih sayang Allah, maka kalawan rahmat saking Allah, linta lemah lembut andika lahum kadue manusia, walau kunta lan lamun tah anasira fazzo iku kang ala ahlake golizal qalbi tur kang keras ati tegese berpaling lan faddu yakti bakal ngadohi manusia min haulika saking sandinge andika. Wa hadhil ayah bayyanat an ar-rifqi anil amri birrifqi li Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah aslun kabirun ar-rifqu wal lutfu. Dalam dakwah kita harus lemah lembut. Lagi kira-kira marahnya juga marah karena hak, bukan karena emosi. Bukan lemah lembut bukan berarti ulah marah, bukan, tapi marahnya harus. Makanya yang nanya Rasul suka marah, Rasul lemah lembut, Rasul enggak terpancing marah, awas. Sebab Rasul kan al-halim, la yastafizuhul ghadab. Rasul itu enggak terpancing oleh marah, enggak pernah marah Rasul, kecuali untuhikat hurumatullah, kecuali larangan Allah dilanggar baru marah Rasul. Begitu pengertiannya. Ada harus marah, ada lemah. Di selain itu harus lemah lembut. Lamun anak terbener kudu marah, gitu. Pemajikan terbener kudu marah, santri terbener kudu marah. Cuma marahnya harus hak, bukan emosi. Wa qaulihi ta'ala wallahu a'lamu bishawab. Nggak cukup kayaknya aja kalau kita terus ini. Udah guys, lebih. Nah, demikian para jamaah pengajian kita, mudah-mudahan apa yang saya hanya menyampaikan saja itu, mudah-mudahan saya pribadi khususnya semuanya kita mendapat taufik dan hidayah dan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada hilaf, ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.